Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alasani dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan tentang VLAN dan tracking. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu VLAN. Nah, VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang VLAN, di sini saya akan mengasih tahu satu hal yang dimana di sini ada gambar ya. Yang dimana di sini ada semisal kita dibagi menjadi beberapa ruangan, ini disebut ruangan ya, maaf. Nah, di sini kita memiliki sebuah ruangan yang terdiri dari beberapa blok. Nah, di ruangan ini terbagi menjadi tiga tempat atau tiga area atau tiga divisi. Yang dimana di sini ada area 1, area 2. Nah, di area 2 ini masing-masing ruangan memiliki nama ya. Misal di sini kita kasih, semisal di sini adalah engineering, terus di sini ada programming, terus di sini ada marketing. Yang dimana masing-masing orang ini memiliki VLAN, yaitu VLAN-nya adalah (10). Sini adalah VLAN-nya 20, dan di sini adalah VLAN-nya adalah 30. Di sini sudah terdapat berapa VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 yang masing-masing memiliki dalam satu divisi memiliki VLAN yaitu. Nah, masing-masing VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP. Nah, di IP ini semisal di ruangan yang pertama atau yang pertama di sini memiliki IP-nya adalah 192.168.0.0. Nah, ini untuk IP pada divisi atau ruangan yang satu. Nah, di ruangan yang dua juga memiliki IP, yang dimana IP-nya adalah 192.168.0.20.4. Nah, ini untuk IP yang di ruangan yang kedua. Nah, di sini di divisi yang tiga atau ruangan yang ketiga juga memiliki IP 192.168.0.20.4. Nah, di sini sudah memiliki beberapa IP. Nah, disinilah kita bisa membedakan masing-masing VLAN ini berbeda dengan networknya. Nah, masing-masing IP tersebut akan terhubung ke switch, yang dimana semisal kita untuk semua komputer yang ada di sini ini terhubung ke switch, terhubung ke switch, terhubung ke switch, juga terhubung ke switch, terhubung ke switch, terhubung ke switch, terus terhubung ke switch, terhubung ke switch, terhubung ke switch.
Nah, di sini untuk membedakannya di mana masing-masing ruangan memiliki IP yaitu sesuai VLAN-nya. VLAN-nya 10 adalah IP-nya 192.168.10, VLAN-nya 21.192.1.20 dan VLAN-nya 30 yaitu 192.168.30, 1 dan /24 dan seterusnya. Nah, ini untuk masing-masing IP. Nah, disinilah kita bisa membedakan untuk engineering kita kasih internetnya adalah kecepatannya adalah 10 Mbps. Nah, di sini juga ada di programming lebih cepat lagi, kecepatan ini adalah 20 Mbps, dan di divisi yang marketing juga memiliki kecepatan internet yang lebih cepat lagi yaitu 30. Nah, disinilah kita bisa membutuhkan di mana VLAN ini dibutuhkan untuk memanajemen jaringan tersebut, yang dimana artinya ketika kita selesai mengkonfigurasi di sini bisa membedakan di mana IP yang bisa terhubung. Semisal dari sini mengirimkan data ke PC ke engineering, maka yang programming dan marketing tidak akan terbagi. Nah, hanya khusus PC dari engineering ini yang bisa terhubung, sedangkan yang lain tidak. Misal kita mengirimkan paket data ke PC-PC yang di programming, maka yang dibagikan hanya programming, dan di engineering dan marketing tidak akan terbagi. Nah, itulah fungsi dimana untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, itulah fungsi dari VLAN. Nah, untuk fungsi VLAN ini yang pertama ada untuk memanajemen jaringan, yang kedua untuk memecah broadcast jaringan, dan switch untuk memecahkan broadcast jaringan, yang dimana artinya sama yang tadi saya katakan, dimana broadcast jaringannya adalah 10 adalah broadcast jaringan adalah 192.168.10.1. Nah, misal kita memberikan paket kepada IP 10.1 ini, maka yang lain tidak akan terbagi datanya. Tapi ketika kita hanya membagi kepada yang programming, maka yang lain juga sama. Di laptop ini tidak akan menerima paket yang kita kirimkan. Sama juga di marketing tidak akan terkirimkan, yaitu untuk memecah bandwidth, yang dimana ketika kita di bandwidth, yaitu yang dimana ketika kita membagikan paket ke komputer lain, maka komputer lain akan menerima. Tapi di VLAN hanya komputer yang ada di satu ruangan yang bisa diterima dan yang lain tidak. Nah, itulah untuk fungsi dari VLAN. Nah, di VLAN ini ada switch, yang dimana di switch secara fisik ini ada satu, tapi secara logika ada tiga, yang dimana misal ini ada 3 tempat, yang dimana di sini hanya untuk divisi engineering, divisi programming, divisi marketing. Maka ini ada gambarnya 3 tempat yang akan dihubungkan, tapi secara bentuknya adalah satu. Nah, itulah pembahasan dari VLAN. Langsung saja kita akan bahas tentang konfigurasinya. Sekian, kita bisa lanjut kepada video selanjutnya. Nah, setelah tadi kita sudah masuk atau menjelaskan tentang apa itu VLAN, yang artinya adalah Virtual Local Area Network, sekarang kita akan melakukan gimana cara VLAN bekerja. Nah, sekarang saya akan melakukan bagaimana cara konfigurasi VLAN. Yang pertama, kita bikin terlebih dahulu topologinya, yang dimana terdiri dari satu switch dan PC. Kita tambahkan switch terlebih dahulu di sini. Terus di sini kita tambahkan PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 dan PC6. Kita tambahkan, kita edit terlebih dahulu namanya biar nggak PC0. Ini PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 dan PC6. Terus kita sambungkan kabelnya menggunakan Atomally Ghost Connection Tip. Biar kita langsungan, kita pilih kontrol dan kita klik kabelnya agar bisa ini terhubung, PC2 terhubung, biar nggak langsung mencet lagi. Jadi kita pilih kontrol dan klik kabelnya, sambungkan PC4, PC5, PC6. Nah, selesai.
Tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa VLAN adalah bisa bekerja menggunakan divisi atau ruangan yang berbeda. Nah, caranya adalah kita akan bikin ruangan terlebih dahulu. Untuk ruangan yang pertama, ini untuk bagian yang sebelah kiri tangan saya, ini tambahkan. Terus di bagian sini juga ada ruangan yang kedua, yaitu kita tambahkan. Untuk bagian ini adalah ruangan yang kedua atau divisi yang kedua. Nah, kita langsung klik kembali, terus kita edit. Nah, di bagian yang sebelah kiri pada tangan saya ini adalah bagian untuk VLAN 10 dengan IP. Kita tambahkan, ketikkan terlebih dahulu IP 192.168.10.0/24. Nah, ini IP nya dan ini adalah kasih nama untuk VLAN yang 10. VLAN 10. Sedangkan yang di sini adalah divisi yang kedua atau ruangan yang kedua. Kita pakai VLAN-nya adalah 20 untuk membedakan yang tadi yang 10 dan 60. Seperti contoh yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa VLAN 10 adalah milik engineering dan programming. Sekarang kita contohnya adalah programming dan marketing. Ini untuk ruangan yang marketing dan ini ruang programming misalnya. Nah, sekarang untuk yang di divisi yang duanya atau ruangan yang kedua, kita pakai IP nya adalah IP 192.168.20. karena kita akan pakai VLAN nya 20, maka kita alternatifnya IP nya adalah 20.0 dan /24. Nah, di sini adalah untuk kayak nama, yaitu VLAN nya adalah 20. Nah, sebenarnya untuk VLAN ataupun VLAN ini kenapa saya pakai 10 karena 20, karena sesuai contoh. Karena biasanya range VLAN ini untuk range VLAN ini kalian bebas menggunakan berapa angkanya, yang penting batasannya adalah range-nya adalah 1 sampai 4096. Nah, ini adalah batasan untuk range VLAN. Nah, bisa dimengerti. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada IP nya di masing-masing PC. Terus kita masuk ke mode sentuh, terus kita klik PC 1, masih belum, kita klik PC 1, terus kita pilih desktop, kita pilih IP. Nah, di sini IP nya adalah IP yang sesuaikan yang di sebelah VLAN 10. Kalau VLAN 10 maka kita akan pakainya adalah IP nya 10, berarti jadi 192.168.10.1 dan switch-nya adalah subspace-nya adalah 255.255.255. Nah, untuk default gateway-nya kita tidak akan lakukan karena kita akan melakukan praktek VLAN. Nah, jika kita menggunakan default gateway, maka kita artinya akan menggunakan router. Jadi kita tidak perlu mengisi default gateway dan servernya. Terus kita kembali saja, kita akan yang di PC 2, pilih desktop, pilih IP configuration, terus sama atur 192.168.10.2 255.255.255.0. terus kita kembali, pilih PC 3, kita pilih desktop, IP configuration, ini adalah 192.168.10.3 dan IP subspace-nya sama. Terus kita kembali. Nah, kita langsung ganti ke yang VLAN 20 atau divisi yang 20. Kita langsung atur saja di PC 4, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Karena IP nya adalah VLAN nya 20, maka IP nya adalah menggunakan 20.192.20.1 saja sama. Default gateway dan DNS server tidak diisi karena kita akan mempraktekkan VLAN, bukan
jaringan, karena jaringan kita pakai router nanti. Kita kembali, kita ganti ke PC 5, kita klik desktop, terus pilih IP configuration, atur kembali 192.168.20.5, service-nya sama 255. Terus kita kembali kepada PC 4. Ini bukan 1 ya, tapi 4 karena harus berurutan dengan IP yang sebelahnya. Terus kita kembali, kita ganti ke PC 6. Nah, di PC 6 juga sama, kita atur IP-nya, IP configuration 92.168.20.0. terus kita pilih default subnet mask-nya. Kita atur salah 192.168.20.6. satu spanya sama 255. Kita kembali. Nah, sekarang kita sudah melakukan configuration pada PC-PC kita menggunakan IP yang sesuai dengan VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan cek apakah ini bisa terkirim untuk pengujian PC 1 ke PC 2. Nah, successful ya teman-teman, PC 1, dan kita kirimkan lagi paketnya PC 1 ke PC 3. Maaf, salah, kita kirim paket, mana paketnya, ini paket, kita klik PC 1 dan PC 3. Nah, successful ya, berarti tandanya semua PC ini sudah bisa komunikasi karena kita sudah mengujikan ke VLAN 10. Nah, di sini nanti ketika kita sudah masuk praktek ke mode VLAN, kita tidak bisa menggunakan komunikasi dengan IP sebelah. Misal IP dari VLAN 10 untuk komunikasi ke VLAN 20 ini tidak bisa karena sudah beda IP. Dan untuk bisa komunikasikan dengan sebelah, kita perlu menggunakan router agar bisa berkomunikasi dengan PC-nya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk masuk ke konfigurasi CLI. Nah, tadi kan ketika kita ping yang sini tidak bisa ya, untuk ketika kita menggunakan mode VLAN. Sekarang kita masuk ke mode switch untuk melakukan konfigurasi VLAN-nya. Switch CLI. Nah, di sini enter. Nah, di switch kita masuk ke mode privilege, itu N, enter. Terus kita juga masuk ke, nah, karena kita akan melakukan konfigurasi yang sepenuhnya, kita akan menggunakan mode global configuration. Kita masuk ke mode global configuration, yaitu conf T. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, sekarang nanti kita ketika saya akan mempraktekkan mode atau konfigurasi VLAN pada switch ini, nanti kita akan masuk pada ininya apa ya, FA ininya. Nanti di sini kan ada FA01, FA02, FA03, FA04, FA05, FA06. Nah, di FA ini akan kita masukkan konfigurasi agar bisa berhubung ke IP. Nah, sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke mode CLI. Nah, di sini kita langsung saja buat nama untuk VLAN-nya adalah VLAN 10. Kita enter, terus kita kasih nama, karena kan tadi di ruangan yang pertama kita kasih nama untuk programming, dan yang ruangan kedua adalah marketing. Nah, di sini kita namanya adalah programming. Kita langsung enter. Kita coba ya do show untuk melihat do show VLAN brief. Kita enter. Nah, kita akan cek terlebih dahulu karena ini kebesaran ya teman-teman. Saya akan kecilkan terlebih dahulu, yaitu masuk ke option, terus ke preference,
terus masuk ke font. Nah di sini kita atur ya, besarnya adalah 12 saja, kita apply, terus kita apply, terus kita kembali. Nah kita masuk ke mode switch lagi. Nah di sini udah kelihatan ya, jadi kita exit terlebih dahulu ya. Kita exit. Nah, kita masuk ke mode preference lagi, yaitu VLAN 10. Terus kita kasih nama name programming. Nah sebenarnya untuk namanya bebas, tapi saya menyesuaikan dengan videonya, yaitu kita kasih nama VLAN 10 dan VLAN 20 dan namanya adalah programming dan marketing. Kita langsung enter. Nah di sini kita langsung saja kita masukkan yaitu dose of VLAN brief. Nah sini kita sudah enter ya, apa namanya. Nah di sini kan kita sudah membuatnya, yaitu kita akan membuat, maksudnya di VLAN ini karena tadi kan di FA01, FA02, FA03, FA04 masih terhubung ke VLAN yang default, tapi di sini saya akan membawa untuk FA01, FA02 dan FA03 ini untuk masuk ke mode VLAN 10 ke programming, bukan VLAN default lagi. Terus kita coba langsung. Nah ini berhubung ada kesalahan dalam memasukkan domain, maksudnya adalah interface FA01, kita enter. Nah ini sudah masuk ke mode interface FA01, maka kita akan masuk ke switch port mode access. Switch port mode access, kita langsung enter saja. Terus kita masuk ke switch, ada salah, switch port access VLAN 10. VLAN 10 adalah untuk gimana FA01 untuk masuk ke VLAN 10. Jadi ketika kita sudah masuk ke interface, maka kita menggunakan perintah switch for mode access, terus langsung switch for access VLAN 10. Itu tandanya kita untuk memasukkan bahwa interface FA01 akan masuk ke VLAN 10 atau VLAN milik divisi programming. Kita coba enter. Nah kita coba langsung cek ya, yaitu dose of VLAN brief. Nah di sini FA01 sudah masuk ya, jadi di FA01 ini sudah masuk ke 10 programming, jadi tinggal PC yang kedua dan PC yang ketiga. Nah setelah kita tadi sudah melakukan konfigurasi yang interface FA01, sekarang kita akan mengkonfigurasikan yang interface FA02. Langsung saja kita masukkan int FA02, kita enter. Nah, sudah masuk, langsung saja masuk ke mode switch port mode access. Kita enter, langsung masukkan switch port access
akses VLAN 10, kita enter. Nah, sekarang langsung masuk ke mode maksudnya to VLAN brief. Nah, kita lihat di programming ini FA01 dan FA02 sudah masuk kepada VLAN 10. Nah, kita langsung saja masuk, kita exit, langsung saja kita konfigurasi yang interface header 3, yaitu klik INT FA03, kita coba enter. Nah, sudah masuk, kita masuk mode switchboard mode akses, terus kita masuk ke switchboard akses VLAN 10, kita enter, terus kita masuk ke to show VLAN brief. Nah, FA03 ini sudah berhasil ya kita masukkan ke VLAN 10. Sekarang di yang divisi atau ruangan yang VLAN 10 ini sudah semuanya kita atur masuk kepada VLAN 10. Jadi di sini sudah beda ya, di sini antara sini sudah beda, tapi yang di VLAN 20 ini kita belum bikin. Nah, sekarang karena kita sudah bikin semua, kita klik asset terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah klik asset, kita langsung masukkan domainnya adalah VLAN 20, kita enter, kita kasih nama name marketing, ruangan marketing, kita enter, terus kita masuk saja ke terus kita cek, tadi kita sudah mengecek bahwa ruangan yang divisi 1 ini sudah masuk FA01, FA02 dan FA03. Sekarang kita masuk ke internet interface. Nah, karena kan kita tadi ingin, karena kemungkinan ketika kita masih banyak klien atau masih banyak ruangan atau PC yang belum terkoneksi, karena kita ingin cepat-cepat agar lebih cepat, maka akan lebih simpel juga, kita bisa menggunakan INT FA0 garis 456, karena kita dari 456 ini akan bisa ke konfigurasi semua dan masuk pada VLAN 20. Jadi kita masuk ke sini terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita exit terlebih dahulu karena kita masih masuk ke mode VLAN. Exit. Kita coba cek dulu ya. To show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya 20 marketing. Nah, sekarang kita masuk ke interface atau bisa INT atau interface bebas FA0456 agar langsung ketika PC 4 dan 556 bisa langsung masuk ke VLAN 20. Kita enter. Oh, maaf, salah. Ternyata konfigurasinya adalah bukan interface FA0, tapi kita kasih nama range FA0 4 sampai 6. Kita enter. Nah, kita sudah masuk ya config average. Terus kita juga masukkan seperti yang hal yang sama, yaitu switch port. Masuk mode yaitu switch port. Switch port mode akses, terus kita enter, kita klik switch port akses VLAN 20, kita enter.
Ini tandanya kita sudah masuk semua. Ketika kita sudah masukkan switch port akses mode VLAN 20, kita langsung exit terlebih dahulu. Exit, kita enter, kita coba to show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah ya, dari 20 market ini sudah masuk FA04, FA05 dan FA06. Kita langsung karena kita sudah masuk semua masing-masing dari VLAN divisi programming dan divisi marketing sudah kita konfigurasi semua. Tapi sebelum itu kita akan hapus ARP nya terlebih dahulu, karena tadi kita sudah melakukan uji coba koneksi. Jadi kita kembali ke switch dulu, terus kita delete ini. Nah, ketika sudah di delete, dari ini kan tadi kita sudah melakukan uji komunikasi ya di awal, apakah bisa terkomunikasi. Karena untuk menghilangkan jejak-jejak dari komunikasi, maka di PC1 kita masuk ke command prompt, terus ARP main A untuk mengecek. Nah, itu kan tadi udah ada internet address yang sudah terkomunikasi. Untuk menghapus kita klik ARP main D, kita enter, terus kita ARP main A, kita enter. Nah, sudah hapus ya. Sekarang kita ganti yang PC kedua, karena tadi juga sudah ujikan bahwa sudah terkoneksi, yaitu ARP main A. Kita lihat masih ada ya, kita klik ARP main D, kita hapus ARP main A, enter. Nah, sudah nggak ada. Terus kita coba ke PC 3, apakah ada. Kalau ada, kita langsung saja hapus ya, ARP main A, kita enter, langsung saja ARP main B, enter, ARP main A. Sudah selesai. Terus kita kembali, terus di mode switchnya juga kita cek. Show MAC address table, kita enter. Kita coba enter. Invalid. Show MAC address. Enter. Nah, invalid input data bit. Kita coba langsung saja konfigurasinya. Mungkin sudah tidak ada perangkat yang sudah tersambung. Terus kita coba cek ya, kita masuk ke mode simulation. Nah, di mode simulation ini akan terlihat ya, kita geser terlebih dahulu. Nah, di sini ya, ketika kita melakukan ping dari PC1 ke PC2, terus ketika kita paketnya kita next, ini akan berjalan, dan setelah berjalan adalah paketnya adalah ARP. Setelah itu kita jalankan, kita akan berkenalan. Nah, di sini kita tidak akan membagikan yang ke PC4, PC5 dan PC6, karena tadi kan di mode VLAN ini adalah agar bisa terkoneksi dalam satu ruangan dan ruangan lain tidak melakukan koneksi. Nah, ketika sudah melakukan pengenalan dan ini tandanya adalah silang, itu artinya bukan, karena di PC1 hanya ingin melakukan PC2, jadi PC3 tidak akan menerima data karena bukan alamat yang diinginkan. Jadi ketika sudah berkenalan, maka paket akan dikembalikan dalam bentuk ARP lagi. Nah, ketika sudah sampai modelnya CMP, karena kita sudah sama-sama terkonek, jadi ketika kita hubungkan kembali, kirimkan paket ulang ketika ISMP, nah hasilnya adalah ICMP. Jadi disitulah gimana cara kerja VLAN yang tidak bisa menerima paket yang berbeda IP atau berbeda VLAN juga. Nah, itulah untuk praktek cara konfigurasi VLAN. Kita lanjut ke cara membuat topologi dua ruangan. Nah, sekarang kita akan membuat
topologi dua ruangan. Yang pertama, terus yang kita hapus terlebih dahulu, kita masuk ke mode real time. Nah, di sini kita akan membuat ruangan baru, yang dimana nah di sini kita akan buat ruangan baru, yang dimana untuk ruangan yang kedua. Nah, kita oke saja. Terus kita tambahkan dulu untuk topologinya, yaitu sama halnya menggunakan satu switch dan 6 PC. Switchnya mana? Ini kita akan menggunakan switch 1, terus PC nya adalah 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita juga sama, menggunakannya adalah otomatis. Kita klik kontrol, kita PC, hubungan ke switch, PC 8 juga hubungan ke switch, terus PC 9 juga hubungan ke switch, dan PC 10 juga hubungan ke switch, PC 11 juga hubungan ke switch, PC 12 juga hubungan ke switch. Nah, sekarang kita juga akan, agar bisa saling terhubung, kita menggunakan kabel copper dari switch hubungkan. Nah, di sini dari switch akan terhubungan ke switch itu dan sama. Nah, sekarang ketika kita semua sudah terhubungkan, kita juga akan bagi lagi agar bisa membedakan ada. Nah, di dalam ruangan ini terdapat dua VLAN lagi, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kita select, terus ini dengan IP nya sama yang pada VLAN 10, IP nya adalah IP 192.168.10/24. Nah, ini untuk IP dari VLAN VLAN 10, dan juga di sini akan menggunakan IP dari VLAN 20, yaitu IP nya IP 192.168.20/24. Dan di sini juga akan menggunakan sama, yaitu VLAN-nya adalah VLAN 20 agar bisa terhubung. Nah, di sini setelah kita sudah membagi ruangan, di dalam ruangan terbagi dua divisi lagi, dan di mana di sini ada satu ruangan, dua divisi, dan satu ruangan, dua divisi. Terus kita akan mengkonfigurasikan PC-nya, yaitu akan menggunakan, kita kembali ke mode sini dulu, terus kita klik PC 1, kita masuk ke desktop, kita ke IP configuration, terus masukkan IP nya 192.168.10.4 karena menyesuaikan dan agar urut dengan VLAN 10 yang pada ruangan 1, dan sebenarnya sama adalah 255.255.255.0. Kita kembali, terus kita masukkan lagi, yaitu pada PC 8, yaitu kita klik desktop, kita masukkan IP konfigurasinya sama halnya urut 192.168.10.5, dan resminya adalah 255.255.255.0. Terus kita kembali lagi masuk pada divisi 9, urutkan lagi untuk IP nya, masuk ke desktop, pilih IP configuration 192.168.10.6, IP nya sama 255. Kembali,
terus kita konfigurasi. Nah, di VLAN 20 kita akan urut IP-nya dengan VLAN yang 20 pada ruangan 1. Kita akan masuk, yaitu kita klik desktop, kita masuk ke IP configuration, yaitu 192.168.20, VLAN-nya 20 dan 4. Sudah. Dan di sini PC 11 juga sama. Desktop IP configuration 192.168.167.20 maksudnya titik 5. Submesnya tetap sama dengan yang lain ya. Terus kita kembali, kita masuk ke yang sini, kita masukkan desktop ke IP configuration 192.168.120.6. subdisplay-nya sama. Terus kita kembali, sudah selesai. Nah, di sini kita sudah selesai membuat topologi dua ruangan, yang dimana kita ada satu ruangan untuk di sini, satu ruangan, sini lagi ada satu ruangan. Jadi kita sudah menyelesaikan cara membuat dua topologi atau dua ruangan di dalam topologi, di dua topologi atau dua ruangan. Nah, kita akan lanjut ke praktek yang selanjutnya. Let's go. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan konfigurasi terang, kita akan melakukan pengujian ping atau konfigurasi ping antar VLAN. Nah, yang dimana contohnya kita akan mengeping VLAN 10 dari switch 1 ke VLAN 10 dari switch 2. Nah, di sini kita langsung saja cobakan. Di sini kita langsung pilih saja dari PC 1, kita akan coba kirim paket ke PC 8. Terus kita masuk ke simulation. Kita coba lagi kirim paket ke PC 7. Kita balik lagi, kita coba kirim paket dari VLAN PC 3, VLAN 10 dari switch PC 3 ke PC 8. Nah, kita di sini ARP ya teman-teman. Terus ketika di sini kita coba teruskan, kita akan kirim paketnya naik ke switch 1. Nah, di switch 1 di sini akan menyebar ke beberapa PC dari switch 2. Nah, di sini tandanya ada silang, karena bukan alamat IP, dan dia langsung ke sini lagi, langsung ke sini. Terus kita pasca ARP, dan dia juga mencari alamat IP di VLAN 10. Nah, di sini ketika tandanya silang artinya bukan alamat yang dituju, tetapi yang sudah tuju adalah yang tidak ada tanda silang. Nah, di sini kita sudah melakukan pengenalan, yaitu ARP. Terus kita akan dikembalikan karena kita sudah berkenalan, kembalikan ke switch, dan switch akan menuju ke PC 3. Nah, di PC 3 ketika tandanya ICMP, artinya kedua ini sudah terkoneksi atau sudah saling mengenal. Ketika kita kirimkan lagi, maka bentuknya adalah ICMP, langsung ditujukan ke switch karena sudah berkenalan, sudah cocok atau sudah berkenal dengan PC 9, alamat IP dari PC 9. Terus kita kirim ke maksudnya ke PC 8. Ketika PC 8 sampai, nah adalah ICMP. Jadi tandanya kita sudah berkenalan di VLAN 10 dan VLAN 10 dan bisa saling terkoneksi. Kita coba yang VLAN 20. Kita coba di VLAN 20. Kita coba kirim paket lagi. Terus kita coba ya dari PC 6 ke PC 11. Coba ulangi, kita delete dari kirim paket dari PC 5 ke PC 12.
masuk ke mode simulation lagi, real time simulation. Nah, di sini adalah PC 5. Karena ini udah ICMP, tandanya saya sudah pernah melakukan konfigurasi tadi untuk melakukan di luar video. Kita langsung kirimkan lagi saja, contohnya seperti sama ya tadi. Ketika naik ke pada switch, maka di sini nanti ketika belum ICMP, maka dia akan langsung menyebar mencari alamat di sini. Jika tidak ada, maka tandanya adalah silang semua. Nah, terus langsung diteruskan ke switchnya yang satunya lagi, ke switch ini, dan ke switch ini juga menyebar ke alamat VLAN 20 nya, karena yang dituju adalah PC 12, maka dia langsung menuju, dan dia juga tidak akan melakukan konfigurasi di sini. Dan di sini ada tandanya akan ada silang. Nah, setelah selesai dia sudah saling berkenalan, paket akan dikembalikan dan masuk ke PC 5, dan sudah kenal, barulah yang dinamakan ICMP. Nah, itulah tadi untuk praktek pengujian ping VLAN antar VLAN, ping VLAN ke antar VLAN. Nah, kita langsung lanjut saja pada praktek yang selanjutnya tentang masih pengenalan tentang VLAN dan tracking. Di sini kita akan melakukan praktek alloy terang. Sebelumnya, ketika tadi saya sudah melakukan praktek konfigurasi terang dan melakukan uji ping antar VLAN, sekarang kita masuk ke alloy terang. Nah, di alloy terang ini cara prakteknya adalah kita masuk ke switch dulu, masuk ke mode CLI, terus kita enter. Nah, di sini kita akan melakukan praktek alloy terang. Nah, alloy terang ini adalah gimana cara VLAN berapa saja yang diizinkan untuk melewati FA07 atau kabel dari switch ke switch, yaitu karena default semua bisa dilewati dari 1 sampai 105. Nah, di sini kita akan mengatur beberapa saja yang diizinkan untuk melewati internet interface FA07 atau internet interface dari switch ke switch. Agar switch terhubung switch ini VLAN-nya dibatasi beberapa yang bisa dilewati. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke mode privilege, yaitu enable. Oke, sudah masuk, kita cari saja show interface true, kita enter. Nah, di sini kita melihat tampilan yang dimana di sini ada VLAN alloy on trunk. Nah, artinya adalah jaringan atau VLAN berapa saja dari FA07 yang bisa melewatinya adalah dari 1 sampai 105, dan ini adalah fitur default, bukan seperti yang di bawah. Nah, di sini contoh yang dimana cara VLAN agar bisa tertentu dari beberapa yang kita izinkan seperti 1, 10, 20 yang bisa diizinkan. Nanti kita akan bikin 10 dan 20 yang bisa melewati FA07 atau interface switch ke switch ini. Dan untuk VLAN alloy on active in management domain, nah di sini yang tadi saya yang biru ini adalah artinya VLAN apa saja yang sudah melewati FA07. Nah, di sini FA07 yang sudah bisa dilewati. Yang tadi kan kita sudah melakukan ping yang dimana ada VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20 yang sudah melewati switch ke switch atau kabel dari switch ke switch. Nah, di sini kita langsung saja kita coba ubah yang hanya diizinkan VLAN 10 dan 20 saja, bukan 1 sampai 1005. Nah, kita langsung masuk ke konfigurasinya saja. Nah, di sini kita langsung ke enter, yaitu kita masukkan switch port
switch port mode allow, terus kita enter. Oh maaf, kita masuk dulu ke mode konfigurasinya, bukan mode yang privilege. Kalau sudah, kita masukkan yaitu switch port mode allow, enter. Oh maaf, kita masuk ke interface FA07 terlebih dahulu teman-teman. Maaf ya, tadi saya langsung masuk ke switch port mode allow, walaupun sedangkan kita belum masuk ke interface-nya. Kenapa pakai FA07? Karena kabel yang dari switch terhubung ke switch adalah menggunakan kabel interface FA07, jadi kita pakainya adalah FA07. Nah, sudah selesai, kita enter, kita masuk ke switch port mode allow. Nah di sini kita coba ulangi karena terjadi banyak kegagalan. Terus kita ulangi saja, masuk ke interface FA07, kita enter. Terus kita masuk ke mode terangnya terlebih dahulu, yaitu switch port mode terang, kita enter. Nah ketika sudah masuk ke switch port mode terang, terus kita masukkan switch port yaitu switch port allowed switch port terang allowed VLAN 10 dan 20, kita enter. Nah ketika sudah, kita coba exit untuk mengecek. Kita masuk ke to show interface terang. Nah di sini sudah nggak default ya, tadi kan untuk switch port sudah modenya aktif dan statusnya sudah terangking, dan di port FA07 yang tadi adalah default dari 1 sampai 105 sekarang sudah berubah menjadi 10 dan 20 yang bisa terkoneksi ke switch dan switch 10 dan 20. Nah kita sudah berhasil melakukan mode allowed yang diizinkan hanya 10 dan 20. Sekarang kita akan mempraktekkan sedikit gambaran. Nah, di sini ketika kita mengirim, kita akan mengirim dari PC1 ke PC7, maka di sini kita diizinkan karena kita mengaturnya adalah dari 10 ke 10 dan 20 saja yang diizinkan. Jadi di sini kita bisa melakukan ping ke switch yang 20 karena yang tadi sudah saya katakan yang diizinkan hanya 10 dan 20. Nah itulah praktek dimana kita bisa melakukan switch mode allow atau yang diizinkan untuk melakukan ping. Nah sekian praktek, kita bisa lanjut ke praktek yang selanjutnya. Nah setelah kita sudah belajar tentang terang dan cara konfigurasinya, di sini saya akan membuat topologi untuk ruangan yang ketiga. Nah, sebelum itu kita geser untuk membuat topologi yang ruangan ketiga. Nah, di sini kita tambahkan
kotaan terlebih dahulu sebagai petanda bahwa ini adalah ruangan. Segini cukup. Terus kita tambahkan kotaan di dalam lagi untuk membedakan flan. Oke, kalau sudah, di sini kita silang terlebih dahulu. Terus kita tambahkan PC-PC-nya. Pertama kita tambahkan switch terlebih dahulu di tengah. Terus kita tambahkan untuk PC laptopnya. Nah, sekarang agar bisa lebih banyak, kita klik Ctrl dan kita tinggal tambahkan. Kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus, maaf salah. Kita delete. Nah, di sini saya menambahkan PC lagi. Kita ganti menjadi PC 13 akar urut. Terus kita tambahkan lagi PC-nya. Kita ganti nama lagi biar urut, yaitu PC 14. Terus kita tambahkan lagi yaitu PC 15, 16. Yang kita maafnya kita ganti terlebih dahulu PC-nya. PC 15. Kita tambahkan lagi PC 16, 17 dan 18. Nah, kita ganti terlebih dahulu untuk namanya agar lebih mudah untuk mengurutkan. Yaitu PC 16, 17 dan 18. Kalau sudah, kita hubungkan PC-PC ini dengan switch menggunakan automatic cross connection. Kita dari PC 3 ke switch, dari PC 4 ke switch lagi, PC 15 ke switch lagi, PC 16 ke switch, PC 17, PC 18. Nah, di sini ketika kita sudah berhasil menambahkan beberapa PC dan sudah terhubung ke switch, kita melakukan konfigurasi IP-nya. Nah, di PC 13 ini kita tambahkan IP. Nah, untuk IP-nya adalah kita masih sama. Itu kita tambahkan untuk keterangan ya. Ini kita di VLAN 10 kita menggunakan IP 192 itu 68.10.0/24. Nah, di sini adalah kita adalah VLAN 10. Dan di sini lagi, di sini sudah VLAN 20 dengan IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Di sini untuk IP VLAN 10 dan VLAN. Kita sudah berhasil membuat topologi dua ruangan. Nah, langkah pertamanya adalah kita akan konfigurasi di PC 13 ini. Kita klik, kita pilih desktop. Di IP konfigurasinya adalah kita pilih
192.168.10.7 karena kita mengurutkannya di sini, karena di VLAN 10 yang terakhirnya di ruangan yang kedua ada 6, sekarang kita pakai yang 7 karena urut dengan 255. Kita copy terlebih dahulu agar lebih memudahkan. Kita copy, kita silang, terus kita tambahkan divisi 14, kita pilih config, desktop, IP configuration, kita Ctrl V dengan IP nya adalah 8, nya adalah 255, kita silang kembali, kita tambahkan lagi divisi 15. Desktopnya adalah IP configuration, Ctrl V, titik 9, dan nya 255 dan sama seperti. Terus kita kembali, kita juga atur pada posisi 16 di VLAN 20, config, desktop, kita pilih configuration, karena di sini VLAN-nya 20, kita pakainya 20 bukan 10. Titik 7, nya sama seperti biasa 255.255.0. Terus kita silang, divisi 17, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, terus kita pilih IP address-nya adalah Ctrl V 20.8, harusnya adalah 255, kita silang, terus divisi 18 kita juga sama, di desktop kita pilih IP configuration, Ctrl V, kita pilih 20.9, harganya adalah 255, kita silang, kita kembali. Kita sudah berhasil melakukan IP configuration. Sekarang kita akan melakukan untuk konfigurasi pada switch-nya. Kita masuk kepada switch, kita pilih mode CLI, terus kita masuk ke enter, kita masuk mode privilege, kita masuk ke kita enter. Nah, ketika sudah masuk, kita bikin nama, yaitu bikin masuk ke VLAN, yaitu VLAN 10, kita enter. Sudah masuk, kita kasih nama name programming. Ketika sudah, kita klik exit, kita bikin nama VLAN lagi di VLAN 20, kita enter, kita kasih name marketingnya adalah name marketing, kita enter, kita exit, kita masuk ke konfigurasi untuk interface-nya. Di sini kita masih sama ya, di sini pakainya interface 1, 2, 3, interface 4, 5, 6. Masuk ke mode switch lagi, name marketing, kita enter. Nah, ketika sudah di exit, kita masuk ke interface, enter, rank FA 01 sampai 3, enter. Ketika sudah, kita masuk ke switchboard mode access, tab mode access. Kalau sudah, enter, kita masuk ke switchboard access VLAN, enter. Oh, maaf, spasi namanya, terus kita enter. Nah, kalau sudah, kita exit saja. Kita konfigurasi untuk interface rank FA
04 sampai 6, kita enter, terus kita masuk ke switch port mode access, masuk ke switch port mode access VLAN 20. Nah, ketika kita exit, nah ketika itu kita langsung masuk untuk melihat to show VLAN brief, enter. Nah di sini kita sudah melihat ya bahwa di VLAN yang 10 atas nama programming adalah FA01, FA023 sudah masuk, dan untuk marketingnya juga sudah masuk semua, yaitu FA04, FA05 dan FA06. Nah kita sudah berhasil mengatur konfigurasi VLAN pada interface-nya atau PC kita. Terus kita silang, terus kita langsung ke konfigurasi switch agar bisa terhubung antar switch. Nah di sini kita hubungan ya dengan menggunakan kabel copper cross, kita hubungan di FA08 dan FA07. Nah kita sudah berhubungan, agar cepat kita cepatkan. Nah ketika sudah terhubung, kita masuk ke switch yang kedua agar terhubung ke switch yang ketiga, kita enter, kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu, kita masuk ke mode global configuration, kita enter. Nah ketika sudah, kita masuk ke switch port mode trunk, kita enter. Nah switch port mode trunk, oh maaf, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, interface FA08. Terus ketika sudah masuk ke interface FA08, kita masukkan switch port mode trunk. Nah ketika di sini kita sudah berhasil bahwa switch port FA08 itu sudah masuk ke mode trunk. Cara melihatnya adalah kita klik to show interface trunk, kita enter. Nah di sini untuk FA08 sudah masuk ke mode on dan trunknya statusnya jadi sudah berhasil, dan FA07 juga sudah masuk dan hasilnya berhasil. Nah ketika sudah, kita kembali, kita akan atur konfigurasi ke switch yang ketiga agar bisa saling terhubung, yaitu kita masuk ke switch support ketiga, kita enter. Ketika sudah, kita langsung masuk saja ke interface FA07, karena tadi untuk kabel yang di switch 2 terhubung switch 1 dan switch 3 nya itu kita pakai FA07. Interface FA07, kita enter, kita masuk ke switch port mode trunk, kita enter, terus kita masuk ke to show VLAN brief agar mengecek apakah sudah berhasil terhubung ke trunk. Kita enter. Kita ada kesalahan ya, kita masuk ke to show interface trunk, enter. Nah di sini untuk FA07 sudah modenya on dan statusnya tracking. Nah kita sekarang sudah selesai, langsung saja kita lakukan konfigurasi apakah sudah berhasil. Nah yang pertama kita kirim paket terlebih dahulu di PC7 ke PC13. Nah successful ya, artinya ketika kita sudah berhasil di PC10 juga kita kirim paketnya, PC10 kita kirim ke PC16.
successful ya, artinya kita sudah terhubung. Dan di PC1 kita coba kirim paket lagi untuk PC1, kita geser agar kirim ke PC14. Nah, successful ya, tandanya adalah kita sudah berhasil mengkomunikasikan ke mode terang. Nah, sekarang kita akan bikin akan mempraktekkan ketika kita sudah berhasil mempraktekkan untuk topologi 3 ruangan. Kita akan coba terang pada MLS multi-layer switch, yang dimana di sini kita akan melakukan konfigurasi masih switch sama, tapi kita akan menggunakan MLS. Kita akan coba terang pada MLS multi-layer switch. Ini beda ya dengan switch yang biasa dan dengan switch yang multi-layer switch. Itu saja praktek. Kita lanjut ke praktek konfigurasi dengan multiplayer switch, terang pada multiplayer switch. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan praktek dan belajar tentang cara membuat topologi ruang ketiga dan cara konfigurasinya. Pada video kali ini kita juga akan mencoba dan belajar tentang switch multiplayer ini ya teman-teman. Nah, switch multiplayer ini kita akan mencoba konfigurasi agar bisa terhubung dengan switch yang ketiga ini dan agar saling terhubung. Nah, kita langsung saja konekkan kabel interface-nya. Kita pilih copper cross, kita ambil FA08 dan juga FA01. Nah, ketika sudah, kita langsung terus kita konfigurasikan pada switch-nya, yaitu di sini. Coba klik enter. Kita masuk ke interface FA08, kita enter. Nah, ketika sudah masuk, kita langsung konfigurasikan switch port switch tab port mode trunk. Kita enter dan kita langsung show trunk. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menghubungkan switch ini agar bisa terhubung dan menggunakan mode terang. Nah, FA08 ini statusnya sudah aktif dan modenya adalah mode terang. Nah, kita juga langsung konfigurasikan pada yang multiplayer switch. Nah, di sini karena kita menggunakan FA01, kita masuk ke mode filter terlebih dahulu. Kita masuk ke kita enter. Nah, ketika sudah masuk, kita langsung perhatikan saja, yaitu switch port mode trunk. Kita enter. Nah, salah namanya. Oh, maaf ya, kita masuk ke interface terlebih dahulu. Pantas nggak bisa interface FA01 karena tadi ketika penghubungan kabel dari switch ke multiplayer ini menggunakan FA01. Nah, di sini baru kita menggunakan switch port mode terang. Nah, di sini kita tidak bisa karena ada command rejected, yang artinya bahwa interface FA01 tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya tadi kan ada komen dari rejected ini, artinya tidak bisa melakukan mode terang di FA01 ini karena ada encapsulation-nya. Nah, encapsulation ini adalah auto mode terang itu sebenarnya. Nah, ini sudah otomatis, maka di sini karena di sini adalah bisa digambarkan bahwa
mode terang ini ada dua. Yang pertama adalah ISL dalam kurung Cisco. Nah, ini Cisco ini artinya adalah apabila switch yang punyanya Cisco ketemu dengan switch yang sama punya Cisco, maka bisa melakukan ISL. Nah, di mode yang kedua ini ada mode 802 1Q. Nah, di sini artinya adalah open. Maksudnya adalah bahwa artinya di mode 821Q ini misalkan ini modenya adalah open standard. Nah, artinya misalkan switch yang punyanya Cisco ketemu dengan switch dengan misalkan kita katakan RUIJ, itu bisa dilakukan pada encapsulation D.1Q atau 821Q.1Q. Nah, untuk switch yang multiplier ini tersebut itu support ISL dan .1Q ini. Nah, di mode ISL ini bahwa Cisco yang punya ISL itu switch multiplier tersebut support ISL dan .1Q ini, tapi untuk switch yang kedua layer tidak bisa support dengan ISL dan hanya support .1Q nya saja. Jadi di mode yang isi multiplier ini itu artinya tandanya adalah support kesemuanya, yaitu entah itu mode ISL ataupun mode .1Q. Tapi di switch yang dua layer ini, di switch yang mode dua layer ini dia hanya support .1Q saja, tetapi tidak support dengan ISL. Nah, kita coba cek yang switch yang ketiga. Nah, yang maksudnya yang multiplier. Nah, di sini ada mode encapsulation. Ini artinya ketika dia bingung, masalahnya artinya dia bingung karena mau pakai yang ISL atau .1Q. Nah, setelah itu kita sebelum masuk ke switch port mode terang pada di sini. Nah, intinya dia itu bingung entah mau pakai yang mode ISL atau .1Q. Nah, di situ kita akan melakukan konfigurasi agar bisa menggunakan mode terang. Nah, encapsulation-nya itu dengan cara masukkan komen switch port terang encapsulation .1 key, kita enter. Nah, ketika sudah masuk ini, kita langsung masuk saja ke switch port mode terang. Terus tersebut cara konfigurasi switch ke multiplier. Nah, di sini ketika kita sudah masuk ke switch port terang .1Q, terus kita masukkan switch port mode terang, itu artinya di multiplier switch ini di FA01 sudah bisa menggunakan mode terang. Kita langsung do show saja untuk melihat apakah di multiplier switch ini sudah masuk ke mode terang dengan cara do show interface terang. Enter. Nah, kita sudah ya di FA01, tandanya adalah on, sudah nyala, dan encapsulation-nya adalah 821Q, statusnya adalah trunking. Nah, kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi terang pada switch MLS. Itulah cara konfigurasi terang pada multiplier switch. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan dan belajar tentang teori dynamic trunking protocol. Kita bisa lanjut ke video selanjutnya. Nah, pada video selanjutnya, video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang terang multi-layer switch atau cara konfigurasi terang multi-layer switch atau terang MLS. Nah, di sini kita akan belajar tentang dynamic
terang protokol atau yang disingkat TTP. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang terang dan akses. Nah, di sini artinya bahwa di terang ini pada akses ini menuju pada end device. Intinya ini terhubung atau menuju ke end device, sedangkan di terang ini menuju pada switch. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba dan belajar dinamik terang protokol, yaitu kita akan mendapatkan mode baru. Pada mode tersebut adalah yang pertama ada dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, dinamik bisa dilihat di sini ada tabel DTP ya teman-teman. Yang di sini dijelaskan di mana jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto maka akan menjadi mode akses, dan dynamic auto jika bertemu dengan dynamic desirable akan menjadi mode terang, dan juga dynamic auto bertemu dengan terang akan menjadi terang. Terus di dynamic auto akan bertemu dengan akses, maka hasilnya juga akses. Yang di sini artinya contoh. Di sini juga ada, semisal di sini ada switch terhubung dengan switch yang dimana terhubung dengan kabel. Jika dikonfigurasikan di sini ada dynamic desirable dan dynamic auto, maka hasilnya akan menjadi akses. Nah, contoh selanjutnya ketika kita di switch ini menggunakan mode terang dan juga dihubungkan dengan akses, maka hasilnya akan not recommended atau tidak disarankan. Jadi dari tabel tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa di dynamic auto ini artinya adalah menunggu, dan di dynamic desirable ini artinya sifatnya adalah mengajak, dan di mode terang artinya adalah memaksa, dan di akses artinya adalah memaksa juga. Jadi bahwa misalkan di dynamic auto artinya kan menunggu, misalkan ketemu dengan dynamic desirable, maka ketemu dengan dynamic desirable, maka yang sifatnya mengajak menjadi terang, maka akan menjadi terang juga. Di dynamic desirable mengajak menjadi terang, maka hasilnya akan terang, karena di sini sifatnya adalah mengajak, jadi ikut ke terang. Nah, misalkan di switch juga, yang switch 1, misal di switch 1 ya, melakukan konfigurasi dynamic auto. Ini switch 1 melakukan konfigurasi penggunaan dynamic auto, yaitu menunggu, yang artinya adalah menunggu tadi. Jika kita konfigurasikan menjadi terang di sini, artinya
akan menjadi terang juga. Maka artinya bahwa switch 2 akan memaksa switch 1 untuk menjadi terang, karena kan tadi menunggu, sedangkan di switch 2 adalah akan memaksa menjadi terang. Jadi ketika sudah menunggu maka dia akan dipaksa untuk menjadi terang. Itu untuk teori dinamik terang protokol. Semoga bisa dipahami. Itu saja untuk penjelasan tentang DTP. Nanti kita akan lebih jelas lagi ketika kita akan melakukan konfigurasi tentang dinamik terang protokol pada video selanjutnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengertian atau penjelasan tentang dinamik trunking protokol atau yang bisa kita singkat DTP. Nah, di sini kita akan coba praktek dan belajar tentang praktek DTP. Nah, sebelum itu kita perlu tambahkan topologi, yaitu berupa dua switch yang saling terhubung. Tambahkan switchnya. Kita coba edit karena switchnya adalah 3 dan di sini adalah 4. Oke, kita geser lebih luas, terus kita tambahkan hubungan dengan kabel, yaitu dengan copper crossover, hubungan dengan FA01 FA01. Oke, kita percepat agar bisa hijau warnanya. Kita langsung saja lakukan konfigurasi dan kita langsung masuk kepada switch, terus kita mode CLI, terus kita enter, masuk mode privilege, kita masukkan command show int fa01/20 fa01 switch port, enter. Kita ada switch. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, di sini kita cari yang namanya administrative mode dan operational mode. Kita cari. Nah, di sini ada administrative mode dan juga operational mode. Nah, di sini kita menjelaskan sedikit. Nah, administrative mode ini adalah mode yang kita konfigurasikan dan operational mode adalah hasilnya atau mode yang dijalankannya. Nah, yang di sini ada bawaan atau by default pada switch yang nomor 3 ini. Yang ketiga itu artinya tersebut menggunakan mode dynamic auto dan hasilnya adalah static access. Nah, di switch 4 kita coba dinamik ketemu dinamik menjadi static access. Kita coba untuk masuk ke switch yang keempat. Kita masuk mode CLI, terus kita enter, kita masuk ke mode N, kita klik show int fa01 switch port, enter. Kita download-nya, maaf. Kita enter. Nah, di sini kita cari ya bahwa di sini adalah administrative mode-nya adalah dynamic auto dan operational mode-nya adalah static access dan atau hasilnya adalah static access. Di sini kita akan coba melakukan konfigurasi pada switch 4 agar mengubah menjadi dynamic desirable. Nah, caranya adalah kita klik enter, kita spasi, terus kita masuk ke mode global configuration, terus masukkan yaitu int fa01, terus kita lakukan switch port mode dynamic desirable. Kita enter.
Nah, di sini kita sudah melakukan pengubahan mode ke dynamic desirable. Kita akan coba lihat di do show int fa 01 switch enter. Nah, di sini kita lihat untuk administratif mode dan juga operational modenya. Nah, di sini administratifnya modenya adalah sudah berubah menjadi dynamic desirable dan hasilnya adalah terang atau mode menjadi terang di switch yang keempat ini. Nah, kita ke switch yang ketiga, berarti kita masuk ke switch yang ketiga. Kita coba enter. Nah, kita coba show int fa 01 switch port. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berubah ya, yang dimana administratif modenya adalah dynamic auto dan operational modenya adalah terang. Yang artinya yaitu menunggu ketemu yang mengajak dan hasilnya yang mengajaknya yaitu terang. Nah, tadi kan hasilnya adalah static access. Jadi ketika menunggu ketemu yang mengajak, hasilnya akan mengajak yaitu terang. Jadi akan ikut-ikutan menjadi terang. Oke, di sini kita juga akan melakukan konfigurasi di switch 4-nya lagi. Di kita akan coba melakukan di konfigurasi di switch 4. Kita klik enter. Jadi sini kita akan melakukan konfigurasi yaitu int fa 01. Nah, di sini kita sudah masuk ya. Di sini kita akan konfigurasi di switch yang keempat, akan mencoba konfigurasi mode akses dan hasilnya terang. Nah, di sini sudah masuk, langsung klik saja switch port mode Chrome. Kita enter. Jika sudah, kita langsung do show internet fa01 switch port. Nah, kita cari yaitu administratif modenya, yaitu sudah berubah menjadi terang untuk modenya dan hasilnya juga terang. Dan di sini kita lihat di switch 3. Nah, di sini hasilnya adalah untuk hasil dari switch 3 artinya memaksa menjadi terang, dan yang di switch 4 mengajak menjadi terang, maka akan menjadi terang juga. Dan kita bisa lihat di DOSOF interface FA01 di switch port yang PC3 atau switch yang ketiga, yaitu adalah hasilnya adalah
terang. Nah, di sini karena tadi kan eh, di sini juga modenya adalah terang, operasional modenya terang, maka ketika kita ajak, maka di switch 3 akan menjadi terang juga. Jadi itu saja praktek tentang TTP. Semoga bisa dipahami. Kita akan langsung lanjut saja pada video yang selanjutnya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan tentang praktek TTP atau singkatannya Domain Tracking Protocol. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang on-target dan target. Sebelum kita belajar, kita masuk pada simulation terlebih dahulu. Kita masuk ke simulation, terus kita akan coba kirimkan paket dari PC. Kita coba ya, dari PC 9 ke PC 3. Nah, sudah SMP, kita coba yang lain, yaitu dari paket PC 7 ke 9 ke 3. Nah, di sini masih apa ya? Kita bisa lihat ketika paket menuju ke switch, dan di sini kita sedang lakukan broadcast, yaitu memecah IP agar menjadi alamat yang dituju. Ketika menuju switch ke switch, maka di sini ada namanya .1Q yang artinya target, yaitu ditandai dengan .1Q adalah target. Nah, jadi intinya bahwa target itu yang di paket ARP-nya ada .1Q seperti ini ya. Ini adalah yang dinamakan paket .1Q. Dan untuk on-target itu di paket ARP-nya tidak ada .1Q. Jadi ketika kita melakukan progres pengiriman data melalui switch dan ke switch, ketika sudah menyebarkan sudah broadcast ke switch, nah kita pilih, ketika dilihat bahwa tidak ada .1Q, artinya itu adalah on target. Tapi ketika ada .1Q, artinya ada target. Nah, itu saja pembahasan on target dan target pada video kali ini. Kita bisa langsung lanjut ke video pembahasan selanjutnya, yaitu tentang native VLAN. Di sini kita akan belajar tentang native VLAN, dan di video sebelumnya kita sudah belajar tentang target dan on target. Nah, kita akan coba melihat, belajar sambil praktek ya. Di switch yang pertama, ketika kita antar masuk mode enable, kita show interface terang. Di sini ada DFA switch 1 DFA 07 yang menghubungkan paket maksudnya switch 1 ke switch yang kedua itu menggunakan FA07. Nah, di sini statusnya adalah trunking. Nah, disinilah native VLAN yang akan kita jelaskan. Nah, di sini ada satu karena itu adalah bawaan dari by default. Native VLAN masuk ke 1. Nah, ketika kita lihat di switch yang kedua ya, di switch yang kedua yaitu di CLI, ketika enter masuk mode enable, terus kita masuk ke show int room. Di sini ada dua ya, yang dimana ketika kabel F07 adalah menghubungkan switch 1 dan F08 menghubungkan yang ke switch ketiga. Jadi di sini ada beberapa native VLAN yang berkaitan dua. Nah, native VLAN ini adalah paket yang tidak perlu di tag. Kemarin kita sudah belajar misalkan pada PC1 simulation ke PC1
kita akan mengirim paket ke PC 7 dengan VLAN 10 masih sama. Nah, di sini di VLAN 10 pada saat mengirim paket dari switch ke switch lagi, kita coba masukkan. Nah, ketika di switch dan switch ini lagi ada yang namanya tag. Ini adalah yaitu .1Q. Nah, untuk native VLAN tersebut, misalkan ketika VLAN 1 akan mengirim paket data ke VLAN 1, juga karena native VLAN 1 tidak perlu region, jadi kita tidak ada .1Q-nya. Nah, itulah apa arti dari native VLAN. Semoga bisa dipahami. Intinya tidak ada tag ketika kita mengatur native VLAN dan switch ke switch lagi. Nah, kita bisa lanjut ke praktek untuk konfigurasi native VLAN. Di sini kita akan mencoba mengganti native VLAN. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas apa itu native VLAN, yaitu adalah paket yang tidak perlu di tag. Kali ini kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya, misalkan mengganti native VLAN 10 atau 20. Nah, sekarang di switch yang kita akan praktekkan yaitu kita akan menggunakan switch yang di ruangan 2 dan di ruangan 3. Nah, kita langsung praktekkan saja. Terus kita masuk ke switch yang ruangan 2, kita mode CLI, kita enter if, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung int fa 08 karena kita akan menghubungkan dengan switch yang 3, yang dimana di mode terang yang menghubungkan switch ke switch adalah menggunakan FA08 yang terhubung ke switch yang di ruangan 3. Kita enter, kita klik switch port terang native VLAN 20 karena kita akan menggunakan native VLAN 20. Kita enter, terus kita coba lihat to show int terang. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berubah ya, yang native VLAN-nya yang tadi kita ingin ubah 20 sekarang sudah berubah menjadi 20. Nah, kita langsung konfigurasikan di switch yang di ruangan yang 3. Kita masuk mode CLI, terus kita enter, masuk ke enable conf t, terus kita langsung konfigurasikan saja switch int fa 07 karena kabel yang dihubungkan akan terhubung ke switch yang nomor 2, ruangan yang kedua adalah FA07. Kita enter, sudah masuk, kita klik switch port terang native VLAN 20. Kita enter, kita coba cek to show int terang. Dan di sini juga berubah ya, di FA07-nya adalah 20. Nah, konfigurasi paket, kita melakukan konfigurasi paket dan menggunakan mode simulation. Nah, di sini kita akan kirimkan coba paket yang di VLAN 20 ya, yaitu kirim paket dari PC 12 ke PC 15. Akan coba ke PC yang 16. Nah, di sini hasilnya ARP
terus kita di sini ketika kita sudah mengirimkan, kita tidak perlu menggunakan tab. Nah, di sini tidak ada .1q-nya. Jadi kita sudah berhasil mengirimkan agar tidak ada tab. Di sini kita lihat ya, ketika berada di switch, di sini tidak ada .1q-nya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan native LAN karena kita ketika kita mengirim paket ARP ke switch yang banyak, yaitu P19, tidak ada .1q-nya. Nah, gimana sih cara mengembalikan agar native LAN ini kembali ke default? Nah, caranya adalah kita masuk ke yang switch 2, enter ya, coba enter, terus kita masuk ke switch 1, kita masuk ke exit terlebih dahulu, kita masuk ke int fa07 fa0/7, masuk, kita masuk to show int terang. Nah, di sini masih 20 ya, jadi kita exit terlebih dahulu, kita masuk ke internet fa07, terus kita konfigurasikan agar native VLAN-nya adalah 1. Kita langsung enter, kita coba lihat. Nah, oh maaf, sini karena kita menghubungkannya jadi masih 20 ya, jadi kita ulangi lagi, kita coba ulangi, itu adalah kita exit terlebih dahulu, ada kesalahan, kita masuknya adalah ke FA08 karena yang menghubungkan switch kedua ke terhubung switch 3 adalah FA08. Kita enter, kita coba ganti nama, enter, kita lihat namanya. Nah, di sini sudah berubah satu-satu ya karena kita sudah mengembalikan ke by default. Nah, kita coba akan kembalikan yang ke switch yang kedua. Kita coba kembalikan ya, to show and to terang, VLAN-nya adalah 1, VLAN-nya adalah 1, kita enter, kita coba lihat. Nah, di sini sudah satu semua ya, jadi kita sudah berhasil mengembalikan native VLAN agar kembali ke by default. Nah, itulah praktek dari VLAN dan tracking pada video kali ini. Kita lanjut, kita berjumpa kembali pada video yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian praktek dari saya. Apabila ada terjadi kesalahan dalam perintah ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.